Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Ketemu lagi di pertemuan ke-14, yaitu pertemuan terakhir di mata kuliah manajemen keuangan. Kita akan membahas materi pendanaan jangka pendek. Jadi memang sangat penting untuk mengetahui apa saja pendanaan jangka pendek, seperti apa gitu ya, dan bagaimana penghitungannya terkait dengan misalnya bunga, seperti itu. Oke, kita akan bahas yang pertama, tipe pendanaan jangka pendek. Jadi untuk tipe pendanaan jangka pendek ini sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendanaan spontan. Nah, maksudnya spontan itu yang seperti apa? Yaitu jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Nah, misalnya apa yang menyebabkan perubahan ini? Karena adanya penjualan perusahaan. Gitu. Ketika penjualan perusahaan meningkat, berarti butuh dana banyak, maka perusahaan akan mencari dana secepat mungkin, kan gitu ya, supaya terdukung penjualan yang meningkat ini. Oke, yang kedua adalah pendanaan tidak spontan. Ini jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Jadi dia akan tetap, adapun peningkatan penjualan ataupun penurunan penjualan, perusahaan tetap melakukan pinjaman ke beberapa sumber-sumber pendanaan. Tujuannya adalah misalnya untuk membiayai operasional perusahaan, nah, seperti itu. Misalnya proses produksi, bayar gaji, dan lain-lain. Oke, kita akan bahas pendanaan spontan. Jenis pendanaan spontan mengikuti kegiatan perusahaan. Ada beberapa contoh jenis pendanaan spontan, misalnya adalah hutang dagang dan rekening-rekening accrual lainnya. Kenapa di sini kok contohnya hutang dagang? Ya karena tadi indikator penyebabnya adanya pendanaan spontan adalah salah satunya dengan adanya penjualan. Nah, maka muncullah yang namanya hutang dagang. Ya, hutang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier atau dari pemasok secara kredit. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan penjualan, seperti itu. Yang kedua, mengevaluasi tawaran potongan kas. Potongan kas bisa dilakukan oleh perusahaan yang memberikan penjualan kredit. Nah, tujuannya apa? Supaya segera dicairkan sehingga ada dana masuk atau kas masuk karena adanya potongan kas. Tujuan potongan tersebut adalah agar debitur segera melunasi hutangnya lebih cepat. Tujuannya sehingga perusahaan mendapatkan kas, ya. Biaya ditanggung oleh kreditor, tetapi jika ada tawaran potong kas dan perusahaan tidak memanfaatkannya, maka akan ada biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost karena tidak memanfaatkan adanya tawaran potongan kas tersebut. Nah, ini biasanya nanti ya akan dilihat ada nggak opportunity cost yang hilang. Oh ada, karena tawaran potongan kas tidak dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan berarti kan ada keuntungannya, tapi kalau tidak dimanfaatkan ada sesuatu yang hilang yang harusnya bisa memberikan keuntungan karena adanya potongan kas. Contoh, perusahaan ditawari kredit dengan jangka waktu 2/10 N/30. Nah, ini berarti jika perusahaan melunasi utang pada hari ke-10 atau sebelumnya, maka akan mendapatkan potongan 2%. Utang dagang tersebut jatuh temponya pada waktu, karena N/30 berarti 30 hari. Apakah perusahaan menerima tawaran tersebut? Kita lihat jawabannya. Kita akan menghitung biaya bunga efektif dari tawaran tersebut.
di mana 1 tahun diasumsikan adalah 360 hari. Maka ini 2 per 10 tadi ya, dibagi dengan 98 kali 360 bagi 20, ketemunya 36,7%, kan seperti itu. Oke, 2 per 98 dikali dengan 360 per 20, dapatnya adalah 36,7%. Nah, perhitungan ini belum menggunakan efek penggandaan. Jadi masih menggunakan tingkat bunga sederhana. Jika kita ingin memasukkan efek penggandaan, maka kita bisa hitung seperti ini. KD sama dengan 1 plus 2 per 98 kali 360 per 30 kurangi 10 min 1, ketemu 43,86%. Oke, jadi biaya bunga tawaran tersebut sekitar 37% sampai dengan 44%, seperti itu ya. Jadi ketika tidak menggunakan efek penggandaan hanya 36,7%, atau kita bulatkan 37. Ketika menggunakan efek penggandaan 43,86, atau kita bulatkan menjadi 44. Maka bisa kita simpulkan biaya bunga tawaran tersebut adalah sekitar 37 sampai dengan 44%. Misalkan tingkat bunga pasarnya adalah 20%, tawaran ini sebaiknya diterima karena lebih tinggi, kan gitu ya. Perusahaan bisa meminjam dana di pasar keuangan dan membayar bunga 20%. Kemudian dana tersebut dipakai untuk melunasi utang yang membayar bunga lebih mahal, sekitar 40%. Perusahaan bisa memperoleh penghematan bunga sebesar berapa berarti? Tadi 20% bunga pasarnya, sedang ini kita bulatkan 40%, berarti kan masih sekitar 20% penghematan bunga yang diperoleh. Nah, jika tidak memanfaatkan potongan kas, perusahaan bisa menurunkan biaya kesempatan yang hilang seperti yang disampaikan tadi, yaitu opportunity cost-nya, dengan cara memperpanjang masa pembayaran, yaitu dengan membayar sesudah jatuh tempo. Nah, ini adalah bentuk memperpanjang masa pembayaran, yaitu lebih dari 30 hari, kan seperti itu. Berikut biaya bunga efektif jika perusahaan menggunakan strategi namanya stretching ya, jadi membayar di masa lebih dari jatuh tempo. Nah, ini disajikan dalam tabel jangka waktu utang dagang, misalnya 30 hari, tingkat bunga efektifnya adalah 37%. Kalau 35 hari 29%. Jadi ketika diundur terus semakin lama, maka tingkat bunga efektifnya akan semakin rendah. Contohnya, ketika membayarnya sampai dengan 60 hari, berarti melewati jatuh tempo, tingkat bunga efektifnya adalah sebesar 15%. Nah, jadi di sini tingkat bunga efektif atau biaya kesempatan semakin menurun dengan semakin panjangnya masa jatuh tempo. Gitu ya, berdasarkan strategi stretching atau memperpanjang masa pembayaran, di mana pembayarannya melewati batas jatuh tempo. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan tingkat bunga efektif dengan periode jatuh tempo utang dagang.
Jadi kalau kita lihat di sini, tingkat bunga efektifnya semakin menurun di hari ke 60. Tetapi dengan tingkat penurunannya semakin kecil pastinya, karena kan semakin kesini semakin kecil ya, ini kesini. Nah gitu. Dalam beberapa situasi, upaya yang disebut dengan stretching semacam itu bisa barangkali dilakukan. Supplier akan membiarkan praktek tersebut. Tetapi dalam situasi lain, upaya stretching atau membayar melebihi jatuh tempo itu akan membuat supplier tidak senang. Berarti pelanggannya tidak sesuai, tidak memanfaatkan masa jatuh tempo, melebihi masa jatuh tempo, tidak taat gitu ya, tidak patuh gitu ya. Padahal supplier butuh segera dana kan gitu, dengan harapan piutang-piutangnya bisa segera dicairkan. Tapi ternyata di sini untuk bisa memanfaatkan biaya bunga efektif atau tingkat bunga efektif ini, perusahaan membayar melebihi jatuh tempo, berarti kan mengulur waktu gitu ya. Nah ini membuat supplier tidak tenang. Dengan demikian, perusahaan harus memperhatikan efek negatif dari stretching semacam ini. Tuh. Oke, kita akan lanjut pada pendanaan tidak spontan, yaitu pendanaan tidak spontan ini beda apa sama? Beda ya, beda dengan yang namanya pendanaan spontan. Contohnya di sini ya, utang dari bank tidak akan berubah secara otomatis dengan adanya perubahan penjualan. Jika penjualan meningkat, perusahaan ingin menambah dana ke bank, perusahaan akan mengajukan permohonan tambahan dana ke bank. Kemudian bank akan mengevaluasi dan menentukan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak. Alternatif lain, jika perusahaan ingin menerbitkan sekuritas, maka perusahaan tersebut harus memproses emisi dulu, biaya emisi, biaya penerbitan dari sekuritas tersebut. Nah, proses tersebut tidak dilakukan secara otomatis. Nah, ini adalah contoh pendanaan tidak spontan. Yang pertama tadi adalah pinjaman ke bank, ya nanti tinggal bagaimana bank menerima atau menolak kan gitu. Atau yang kedua, ketika perusahaan ingin menerbitkan sekuritas, itu tidak otomatis langsung terbit, tapi perusahaan harus menyelesaikan proses emisi dari sekuritas itu dulu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas commercial paper. Perusahaan besar bisa mengeluarkan instrumen commercial paper ini untuk memenuhi kebutuhan dananya. Commercial paper merupakan surat hutang jangka pendek, di mana jangka waktunya adalah 30 sampai 90 hari dan tanpa jaminan, yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dan dijual langsung ke investor. Biasanya hanya perusahaan besar yang bisa mengeluarkan commercial paper. Penjualan tersebut bisa melalui bursa keuangan atau langsung ke calon pembeli yang potensial. Dalam hal ini pasti disebut dengan istilah investor gitu ya. Nah, commercial paper ini merupakan alternatif dari hutang jangka pendek yang diperoleh melalui bank. Instrumen commercial paper dijual langsung ke investor. Dengan demikian, instrumen tidak melewati perantara keuangan. Nah, jadi ketika commercial paper langsung dijual ke investor, maka tidak melibatkan perantara keuangan atau perbankan. Tapi kalau commercial paper ini melalui lembaga perantara, maka di sini ada peran perantara keuangan, yaitu perbankan tersebut untuk proses penjualan dari commercial
paper gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas pinjaman kredit. Pinjaman kredit bisa berasal dari lembaga bank ataupun lembaga keuangan non-bank gitu ya. Ada dua jenis pinjaman dari bank. Yang pertama kredit transaksi. Kredit ditujukan untuk tujuan spesifik tertentu. Atau yang kedua adalah kredit lini. Kredit lini adalah peminjam bisa meminjam sampai jumlah maksimum tertentu yang menjadi plafon atau batas atas dari pinjaman. Nah, untuk kredit transaksi di sini untuk memperolehnya ada surat utang yang harus ditandatangani. Surat tersebut menyatakan jumlah yang dipinjam, tingkat bunga pinjaman, jangka waktu dan schedule pembayaran, jaminan kalau ada, dan kondisi atau ketentuan lain yang disepakati oleh kedua pihak. Itu yang disebut dengan kredit transaksi. Kemudian kalau kredit lini berarti ada batas atas pinjaman tertentu, misalnya dalam 1 tahun 1 miliar misal, seperti itu. Selanjutnya tingkat bunga efektif pinjaman kredit. Bunga atau biaya efektif yang diperoleh perusahaan akan tergantung dari beberapa faktor seperti tingkat bunga pinjaman, saldo kas minimal, dan biaya lainnya. Misalkan perusahaan mengambil pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Tingkat bunga pinjaman adalah 20% per tahun. Perusahaan meminjam selama 3 bulan, 1 tahun diasumsikan ada 360 hari. Bunga dihitung sebelum pajak. Pertanyaannya adalah berapa TBE-nya, tingkat bunga efektif yang dibayar perusahaan tersebut. Nah, maka kita hitung di sini 10 juta kali 20%-nya didesimalkan 0,2 bagi 360 kali 90 sama dengan 500.000. Tingkat bunga efektifnya bisa kita hitung di sana, maka ketemu 21,55%. Berarti di sini tingkat bunga efektif yang dibayarkan adalah 21,55%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga nominal, yaitu 20%. Nah, sumber-sumber kredit jangka pendek tanpa jaminan tadi ada gaji dan pajak accrual, kredit dagang, kredit bank gitu ya, dan komersial paper. Nah, tadi sudah dijabarkan di depan ya, ada kredit bank, kredit dagang. Kemudian kalau dengan jaminan, di sini pinjaman dengan jaminan piutang, ada pinjaman dengan jaminan persediaan. Jadi piutang perusahaan itu bisa menjadi jaminan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana, gitu ya. Nah, cara semacam ini memberikan atau menjaminkan semua piutang dagang kepada kreditor. Pada kenyataannya, kualitas piutang tersebut akan berbeda satu dengan lainnya. Karena itu, pemberi pinjaman akan mereview semua piutang yang dijaminkan sehingga akan meningkatkan biaya pemrosesan. Nah, karena faktor-faktor tersebut, biasanya perusahaan akan menerima 60 atau 70% saja dari nilai piutang yang diterima sebagai jaminan. Alternatif lain adalah perusahaan memberikan piutang tertentu yang mempunyai kualitas yang baik. Kreditor demikian tidak mengevaluasi semua piutang. Di samping itu, screening dari perusahaan juga akan membantu kreditor. Karena itu, nilai kas yang akan diterima bisa jadi akan meningkat sekitar 85 sampai dengan 90% dari total piutang yang dijaminkan. Nah, biaya yang berkaitan dengan penjaminan piutang ada dua. Yang pertama adalah biaya pemrosesan dan yang kedua adalah biaya bunga. Biaya pemrosesan tadi untuk men-screening piutang tersebut sehingga hanya berapa yang diterima oleh kreditor, misalnya 60 atau 70% saja. Nah, itu biaya pemrosesan. Kemudian yang kedua adalah
biaya bunga. Tuh. Selanjutnya adalah pinjaman dengan jaminan persediaan. Perusahaan bisa menjaminkan barang dagangannya untuk memperoleh pinjaman. Prosedur yang dipakai akan sama dengan pinjaman dengan jaminan piutang. Perusahaan di sini mohon maaf, pemberi pinjaman kreditor gitu ya, akan mengevaluasi dulu nilai persediaan, kemudian akan memberikan pinjaman dalam persentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan. Jadi belum tentu 100%. Perusahaan bisa menjaminkan semua barang dagangannya, atau juga perusahaan bisa menjaminkan barang dagangannya tertentu saja. Pemberi pinjaman bisa mengundang pihak ketiga yang independen untuk memastikan penjualan barang dagangan yang akan digunakan untuk melunasi pinjamannya. Sama seperti sebelumnya, di sini biayanya adalah biaya pemrosesan atau administrasi, dan yang kedua adalah biaya bunga. Seperti itu. Oke, di sini manajer keuangan harus melakukan evaluasi sumber pendanaan jangka pendek dengan melihat faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah strategi pendanaannya dalam suatu perusahaan itu seperti apa. Apakah sifatnya agresif, moderat, atau konservatif, di mana ketiga ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Nah, jadi manajer keuangan harus paham betul gitu ya. Yang kedua adalah biaya, menghitung biaya-biaya pendanaan yang meliputi biaya bunga, terus kemudian misalnya tadi ada biaya pemrosesan gitu ya. Yang ketiga, ketersediaan. Nah, jadi suatu alternatif barangkali memberikan biaya yang murah dan selayaknya dipilih. Yang keempat adalah fleksibilitas, yaitu manajer keuangan secara umum walaupun sebagai peminjam tetap menginginkan fleksibilitas dalam meminjam ke pihak ketiga, seperti itu. Saya kira itu untuk paparan materi manajemen, materi manajemen keuangan pertemuan ke-14, yaitu pendanaan jangka pendek. Untuk lebih luasnya lagi silahkan baca atau cari informasi, artikel ataupun dari perusahaan bagaimana pendanaan jangka pendek yang digunakan, sehingga akan menambah referensi teman-teman mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.